Baiklah, selamat pagi, siang, ataupun sore kepada asisten praktikum NetLab dan rekan-rekan sekalian. Jadi, perkenalkan lagi, saya Marshall Alfadliana, Teknik Komputer 2024 dengan NPM 2406346913. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk modul 2 praktikum sistem operasi yang berfokus pada materi basic bootloader. Oke, jadi di dalam video ini saya akan membagikan penjelasan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, saya akan membedah struktur kode dasar yang saya pelajari saat tugas pendahuluan. Dan kedua, saya akan membedah modifikasi logika yang saya terapkan pada case study agar bootloader ini dapat menerima input dari user dan juga melakukan operasi pengurangan secara interaktif. Oke, mari kita mulai dari bagian yang pertama. Pertama-tama di sini kita buka terminal dulu. Oke. Nah, lalu di sini saya ingin move ke bentar, sorry, ls. Saya akan move ke saya naruhnya di TP modul 2 ya. Nah, di sini saya akan membuka kode dari tugas pendahuluan ini, kode boot ASM. Nah, di sini saat ini saya sedang membuka kode dari tugas pendahuluan dan ada beberapa bagian fundamental yang untuk membangun boot sector ya. Jadi di sini tuh instruksi bits 16 ini tuh instruksi yang sangat penting karena kita bekerja pada real mode 16 bit yang merupakan mode operasi standar saat CPU pertama kali diaktifkan. Nah, selain itu di atasnya ORG 0x7C00 ini adalah alamat memori standar di mana BIOS nih akan memuat bootloader kita. Tanpa adanya ini, referensi alamat memori kita akan berantakan gitu. Kayak gede ini gitu. Nah, kita inisialisasi segmen di sini. Eh, saya menggunakan XOR AX. Nah, ini tuh untuk membersihkan register AX gitu. Kemudian menyalin nilai tersebut ke register DS, ES, dan SS. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua segmen memori dimulai dari titik yang sama gitu. Oke, saya mengarahkan SP ke 0x7C00 atau area aman lainnya untuk memastikan operasi seperti push dan pop ini nggak nimpa program gitu. Nah, terus juga saya mengimplementasikan fungsi puts yang memanfaatkan puts yang memanfaatkan instruksi load SB. Instruksi ini mengambil karakter satu persatu dari memori ke register AL. Nah, selanjutnya melalui fungsi 0x0e, saya meminta BIOS itu untuk mencetak karakter yang ada di register AL dalam mode teletype. Oke, terakhir file harus berukuran tepat 512 byte dengan akhiran 0 kali AA55 sebagai tanda bahwasanya sektor ini adalah bootable gitu. Oke, sekarang kita berpindah ke file boot ASTM yang ada di direktori sorry. Maaf, saya akan pindah dulu ke direktori modul 2. Nah, ini. Oke. Saya nano dulu masuk. Lah, oh kehapus dah. Maaf sebentar. Sepertinya kehapus. Oh, sorry, bukan terhapus, ternyata saya salah nulis filenya. Nah, ternyata masih ada di sini. Oke. Jadi, selanjutnya kita di file boot ASM dari directory case tadi ini di modul 2. Nah, saya akan menjelaskan juga di sini. Di sini program nggak hanya nampilin teks doang, tapi juga bisa berinteraksi dengan penggunanya gitu. Nah, di sini saya menangkap input keyboard. Saya menggunakan integer 0 kali 16. Nah, dengan fungsi AH sama dengan 0. Oke, program akan menunggu pengguna menekan tombol
dan kode ASCII dari tombol tersebut akan disimpan di register AL gitu. Setelah itu karakter yang diterima dari keyboard adalah kode ASCII, misalnya karakter 5. Nah, nanti dia bakal menyimpan si 5 ini untuk mendapatkan nilai numerik aslinya gitu. Langkah ini dilakukan di angka pertama dan angka kedua gitu. Nah, terus logika pengurangannya gimana? Nah, jadi logika pengurangannya itu adalah angka pertama disimpan di register BL, kemudian dikurangi dengan angka kedua yang ada di BH dan penang dan dan ya udah sebenarnya seperti itu aja. Nah, terus untuk penanganan nilai negatifnya gimana? Ini adalah bagian yang krusial karena saya menggunakan CMP AL 0 gitu. Nah, saya di sini menggunakan ini karena untuk mengecek apakah hasilnya negatif gitu. Kalau negatif ya saya menjalankan instruksi neg A untuk mengubah nilai tersebut kembali menjadi positif agar bisa dicetak gitu. Nah, untuk flag negatif saya menggunakan register DL sebagai penanda. Jika hasilnya negatif dan DL akan diatur menjadi 1. Lalu pencetakan hasil. Nah, ini sebelum kita mencetak angka, program ini memeriksa DL. Jika DL bernilai 1, maka program akan mencetak karakter strip atau ya bisa bisa dilihat minus lagi gitu. Setelah itu angka di AL dikonversi kembali jadi ASCII dengan add AL dan 0 dan dicetak di layar gitu. Sebenarnya seperti itu aja. Baik, sebagai kesimpulan, pengerjaan modul ini tuh memberikan pemahaman yang mendalam lah mengenai bagaimana instruksi tingkat rendah nih bisa bekerja secara sistematis untuk menjembatani interaksi antara perangkat keras dan logika program. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas tambahan praktikum sistem operasi modul 2. Saya harap penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas lah mengenai proses pengerjaan saya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya.